secara berjamaah. Kita berbanyak pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian, subuh ini kita akan mendengarkan paparan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Irwan SPI. Nah, mari nantinya kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Namun sebelumnya kami akan memberitahukan bahwa mulai nanti malam setelah Isya kita telah melaksanakan sholat tarawih berjamaah untuk memasuki puasa bulan Ramadan pada esok harinya. Demikian itu pemberitahuan kami. Mari kita dengarkan paparan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Haji Muhammad Irwan SPI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju', atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin wa hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena syukur ini akarnya taat. Syukur ini pondasinya ibadah. Orang yang bisa menjadi orang bersyukur itu gampang, ibadah itu mudah, ringan. Tapi kenapa orang berat ibadah? Jawabannya karena tidak bersyukur. Jadi sekali lagi, syukur ini akarnya taat, pondasinya ibadah. Jadi kalau sudah bisa menjadi orang bersyukur itu ringan. Ringan semuanya, ibadah ringan, rezeki pun ringan. Karena pasti Allah tambah. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah bagi kita, tauladan yang terbaik yang dipastikan apabila kita mengikuti beliau dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita dunia maupun nanti di akhirat akan sukses, akan bahagia, akan selamat. Semoga kita tetap istiqomah dalam ajarannya sehingga insya Allah nanti di akhirat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT, subuh kali ini kami terutama dapat request, dapat pesanan dari pengurus masjid untuk membahas perkara puasa. terkhusus hal-hal yang membatalkan puasa.
Karena memang ada hadis mengatakan ruba so'imin, banyak orang yang berpuasa. Hampir mayoritas orang Islam kan berpuasa. Tapi laisa min siyamihi ilal jua. Tapi kata Nabi, mereka itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Ilal jua, kecuali lapar. Ada apa ini? Dan Nabi bersabda tuh banyak, bukan dikit. Banyak itu ya lebih dari 50% berarti. Karena rubah banyak. Nah, mungkin 80% orang Islam ini berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja. Maka penting memang sebelum puasa kita bahas ya. Kita harus tahu perkara ini. Rukun puasa itu sebenarnya cuma 2, Pak, Ibu-ibu. Yang wajib dalam puasa, yang rukun dalam puasa itu memang sebenarnya cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan. Memang puasa itu artinya, saum itu artinya menahan. Menahan apa? Menahan dari hal-hal yang membatalkan. Makanya harus tahu apa yang membatalkan puasa itu harus tahu, karena itu rukun. Menahan dari hal yang membatalkan. Apa yang membatalkan itu? Kalau tidak tahu, berarti tidak nahan, berarti tidak puasa. Niat juga dalam mazhab Syafi'i. Ini ibu bapak, memang kalau bicara fikih itu akan ada khilafiyah, akan ada perbedaan pasti. Cuman ini kita kecilkan dalam mazhab Syafi'i. Niat itu kalau dalam mazhab Syafi'i memang harus dipasang setiap malam. Tidak boleh borongan, aku sengaja puasa selama bulan Ramadan nih. Dalam mazhab Syafi'i, sekali lagi, kalau bapak-bapak ibu-ibu mungkin mendapat yang lain ya silakan saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i niat itu harus dipasang setiap malam. Minimal dari Isya sampai imsak. Dari Isya sampai imsak. Jangan borongan sekali lagi dalam mazhab Syafi'i. Boleh dilafazkan, boleh. Karena melafazkan itu untuk menguatkan hati. Niat sebenarnya kan di hati. Niat itu sebenarnya di hati, betul. Tapi untuk menguatkan hati, untuk membimbing hati itu perlu lisan, perlu lafaz. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Nawaitu sauma qadin an adai fardi ramadani hazi sanatin lillahi ta'ala. Boleh. Tapi kami belum baca bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ngajak aku puasa besok. Qadin itu besok. Jadi per hari memang per malam. Karena untuk niat untuk besok. Sengaja, karena bisa jadi Pak, kenapa harus setiap malam? Karena bisa jadi kita tuh besoknya batal. Makanya harus setiap malam. Qadin untuk puasa besok. An adai, untuk melaksanakan fardhi Ramadan. Puasa Ramadan hazi sanatin, di tahun ini. Lillahi ta'ala. Jadi yang pertama dalam puasa itu rukunnya niat. Dalam mazhab Syafi'i niatnya harus setiap hari atau setiap malam. Kalau di masjid-masjid yang yang ibaratnya mau berjamaah itu setiap habis tarawih biasanya dilafazkan secara berjamaah. Nah, imam yang bimbing habis tarawih itu imam membimbing, nawaitu sauma, dibimbing. Tapi sekali lagi niat itu adalah di hati, tapi untuk membimbing hati diperlukan lafaz, diperlukan suara.
Itu niat. Terus rukun yang kedua menahan. Saum itu artinya menahan. Menahan hal-hal yang membatalkan puasa itu. Inilah subuh kali ini kita akan bahas, ibu-ibu bapak, apa yang membatalkan puasa. Ibu-ibu bapak, sebenarnya yang membatalkan puasa itu ada 9. Ada 9 sebenarnya, tapi saya hari ini mendiskon 3. 33% diskon, jadi cuma 6. Sebenarnya 9, karena yang 3 ini haid, menstruasi, melahirkan, nifas, itu bapak-bapak tidak akan mengalaminya. Aku jamin. Betul Pak ya? Haid, melahirkan, nifas ini bapak-bapak pasti tidak mengalaminya. Ibu-ibu itu pun tidak sengaja. Tidak ada orang yang sengaja haid. Sengaja aku haid, nah, tidak mungkin. Itu di luar, itu sudah kodrat maksudnya. Nah, tapi tetap itu batal. Misalnya makan sahur jam 10 datang haid, batal tetap. Cuman maksudnya kan tidak mungkin disengaja. Melahirkan juga begitu, tidak mungkin disengaja. Walaupun operasi sesar kan tetap karena proses melahirkan. Nifas pun begitu. Jadi kita coret yang 3 ini. Tapi tetap harus tahu. Dalam pengetahuan harus tahu bahwa haid, melahirkan, nifas itu membatalkan puasa, harus tahu. Tapi kan masuk satu di sini kita diskon lah, karena 3 ini tidak akan terjadi pada laki-laki dan pada ibu-ibu pun itu tidak disengaja. Maka yang kita bahas 6 saja. Yang pertama yang membatalkan puasa yaitu memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga, 5 lubang. Mulut, hidung, telinga, tempat keluar buang air kecil, dan tempat keluar buang air besar. Dengan sengaja, memasukkan dengan sengaja. Tapi ada batasannya. Kayak kumur-kumur kan sunnah itu. Kalau kita berwudu kan kumur-kumur sunnah. Memang tidak rukun dalam wudu kumur-kumur, tapi kan sunnah. Itu gimana? Kalau sekedar di kumur-kumur, nidau tetegua, nidau tetelan, tidak batal. Kalau sekedar kumur-kumur, tapi capak ini jangan disisa lah. Ini kesempatan kan, sisa sedikit, teguk lah dikit. Kalau teteguk dikit itu batal. Apalagi diniatkan memang teteguk dikit, kan cuma dia ngina. Penghinaan jemaah apa nih kumur-kumur, wudu. Itu Allah Maha tahu. Walaupun Pak Imam tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Jadi jangan sampai teteguk. Berwudu itu boleh, kumur-kumur itu sunnah, bahkan sunnah dalam wudu. Tapi jangan sampai teteguk empuk dikit. Jadi ada batasannya. Itu pula mungkin kita, maaf ya, mungkin ada yang dapat ngulum apa pulpen kadang-kadang kan, digigit-gigit, tidak batal. Tapi kalau teteguk batal. Itu batasannya, bukan hanya masuk tapi teteguk. Itu pula hidung. Hidung nih kalau maaf yang dapat ngupil, itu tidak batal. Kecuali kalaulah agak masuk nian yang sampai kita nih terasa sakit. Kalau zaman Covid dulu apa itu? Ada istilah zaman Covid dulu, dia yang cucu hidung. Kami sekali waktu nak nyeberang ke Jawa, dia boleh nyeberang, amu belum dicucuk hidung. Boleh lah, cucuk lah. Itu batal lah, malah sampai sakit lah itu. Tapi yang sekedar ngupil misalnya, itu tidak batal. Kemudian tuh ngorek telinga, mau sekedar batas kelingking kita nih ukurannya, tidak batal. Tapi lah kalau pakai cotton bud,
Lah pakai bulu ayam itu batal. Ukurannya batas kelingking nih, masuk belum batal itu. Belum batal kalau batas kelingking. Kan yang paling kecil kelingking kan. Nah, mau bayi tambah lagi ya, mau bayi ini dong niat batal. Kalau batas jari kelingking tidak batal. Tapi selebih dari itu, yang lebih kecil itu, misal cotton bud atau yang lain, nah itu membatalkan puasa. Wudhu tidak batal, tapi puasa yang batal. Jangan disamakan ya. Wudhu tidak batal. Itu kamu loh makan tidak membatalkan wudhu, tapi ini bab puasa. Jadi yang pertama yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke 5 rongga tadi. Lu apa kalau lupa? Kan dia sengaja lupa. Kamu lupa nak makan sepiring dalam keadaan lupa, boleh, tidak batal, sah. Ada lagi yang nanya, lu apa kalau ndek keruan Pak Ustaz? Ndek keruan. Ibu-ibu bapak tolong simak, kalau yang pai masuk Islam, pai sebulan 2 bulan pai masuk Islam, mu'alaf pai sebulan 2 bulan inilah masuk Islam, dimaklumi kalau ndek keruan. Tapi minta maaf, amuluk kapudi gini lah puluhan tahun Islam. Jadi lahir Islam, tidak ada kata-kata ndek keruan. Tidak ada alasan tidak tahu. Ada juga Pak jemaah yang beralasan, ya Ustaz ini keruan kami kerja terus itu. Kalau yang empai masuk Islam dimaafkan, dimaklumi karena empai masuk Islam. Tapi kalau kita yang lada dengkot ini, jadi lahir Islam, tidak ada kata-kata dimaafkan. Makanya memang Pak, setelah orang itu Islam, kewajiban pertama thalibul ilmi, mengetahui tentang Islam. Sekali lagi Pak ya, tidak ada kata-kata ndek keruan. Yang ndek keruan itu untuk mualaf yang empai. Jadi kalau lupa tidak membatalkan, tapi kalau ndek keruan tidak ada alasan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Dengan sengaja muntah. Kalau tidak sengaja, misalnya dalam perjalanan mabuk, muntah, tidak batal. Ibu-ibu yang hamil mungkin mual-mual, muntah, tidak batal. Selagi tidak sengaja. Tapi kalaulah sengaja, batal itu puasa. Jadi, kalau tidak sengaja kan banyak kasus itu tidak sengaja. Dalam perjalanan mabuk, perjalanan muntah, itu tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja, batal. Yang ketiga, sengaja, maaf ya, minta maaf, mengeluarkan mani. Paksa ini masa ini harus dibahas, bukan mengeluarkan mani itu dengan sengaja batal. Lo apa kalau mimpi basah, ya itu kan dia sengaja. Amulan dia sengaja, ini kan judulnya sengaja semuanya. Kalau dia sengaja, tidak. Itu pula tadi makan, minum, dia apa lupa. Ini yang sengaja. Yang ketiga tadi mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang keempat, berhubungan suami istri walaupun tidak keluar mani. Walaupun tidak keluar mani. Jadi berhubungan itu tetap itu Pak, batal. Ini siang ya, jangan nanya lo apa mau malam ya, malam kan dia lagi puasa.
Kalau ini yang puasa yang membatalkan puasa. Kalau malam itu tidak lagi puasa. Yang kelima, hilang ingatan. Hilang ingatan. Ada 3 kasus jemu hilang ingatan. Pertama gilau, stres. Nah, itu anggaplah di luar kemauan kita kan. Yang kedua dalam keadaan pingsan. Pingsan kan ini apa? Hilang ingatan waktu pingsan kan. Tapi dengan catatan pingsannya itu sehari penuh. Jadi subuh sampai maghrib pingsan. Tapi kalau pingsan jerang sampai sejam tidak batal, Pak. Ibu-ibu tidak batal. Misalnya jam 10 pingsan, sebelum zuhur lah bangun lagi, tidak batal. Pingsan, maksud aku pingsan di sini yang nyari, menjadi subuh sampai maghrib pingsan, nah, itu batal puasanya. Tapi kalau jerang, pokoknya di bawah itu tidak batal. Yang ketiga dalam keadaan tidur, sama kasusnya, jadi subuh sampai maghrib tidur, batal. Batal. Tapi ya sepun numanian bulu cuma itu tidurnya subuh sampai maghrib. Tapi kadang-kadang ada itu. Kadang-kadang terjadi itu cuma puasa ini beradu tidur. Jadi subuh pecih dia tidur terus sampai maghrib. Itu batal, Pak. Kalau dia tuh tidur nian tapi ya nggak mau cecak tidur dia. Nggak mau tidur nian ini dengan tolong simak tidur nian bukan cecak tidur. Tidur nian jadi subuh sampai maghrib batal puasanya. Tapi kalau cecak tidur karena malas bekerja atau malas tahu itu tidak batal. Itu hilang akal dalam 3 keadaan tadi. Yang terakhir, yang ke-6, sebenarnya tadi 9 ya Pak ya. Nah, tapi kita diskon. Yang terakhir yang ke-6, murtad. Murtad di sini Pak bukan hanya pindah agama. Bukan hanya pindah agama, jadi Islam, jadi Kristen atau jadi Buddha, Hindu, Konghucu, bukan. Tapi ketika dia menghina Allah, menghina Rasulullah, itu sudah dikategorikan murtad. Ini dah adil Allah nih, bahaya itu. Ngici Allah dia adil. Nabi Muhammad tuh bukan nabi terakhir, murtad itu. Mengingkari Al-Quran, mengingkari Allah, mengingkari Nabi, itu hakikatnya murtad. Bukan hanya aku keluar jadi Islam, tidak masuk Kristen, bukan hanya itu murtad, itu juga murtad jelas. Tapi walaupun dia tetap dalam mengaku Islam, tapi sudah menghina Allah, menghina Al-Quran. Ini benar Al-Quran, ini bahaya. Itu batal Pak, maksudnya menghina Nabi. Tolong pahami juga Pak, kadang-kadang kita tidak menghina Nabi langsung, tapi menghina sunnah Nabi juga. Kita tidak menghina Nabi secara langsung, tetapi menghina sunnah Nabi, sama itu. Sama. Maka hati-hati Pak, jangan sampai kita ini menghina sunnah Nabi. Satu contoh misalnya, menghina jenggot. Bahaya. Karena semua Nabi. Menghina tongkat, ada cuma bertongkat, misalnya kita hina Pak. Tapi dia bertongkat. Bahaya karena tongkat itu sunnah Nabi. Ini memang perlu belajar Pak. Jangan sampai kita ini Pak benci kepada sunnah. Jangan sampai kita ini benci kepada tidak bisa mengamalkan. Maaf nih anak belum tamal, ya istighfar saja.
Tapi kalau sudah sampai ke menghina sunnah, nah ini bahaya. Jadi harus belajar juga Pak, apa itu sunnah-sunnah Nabi. Baik surah, sirah maupun saghirahnya kita pelajari. Walaupun kita tidak mampu mengamalkannya, kita istighfar, insya Allah tidak terjerumus kepada menghina. Jadi kalau sudah menghina itu bahaya. Menghina sunnah, kalau masih menghina orangnya saja ini masalah. Tapi kalau sudah menghina sunnahnya, kita menghina orang itu karena orang itu mengamalkan sunnah. Kalau memang menghina jemaah, misalnya jemaah itu pendek, pendek, gitu tidak Pak. Tapi kalau menghina sunnah itu bahaya. Jadi ibu-ibu bapak ada 6 saya ulangi, tolong disimak, penting. Sebenarnya 9, sekali lagi sebenarnya 9, tapi yang 3 itu diskon, bonus. Ada 6. Yang pertama tadi memasukkan suatu dengan sengaja, melewati 5 rongga tadi. Yang kedua muntah dengan sengaja. Yang ketiga mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang keempat berhubungan suami istri. Nah, ini mungkin dia sengaja tuh ya. Pas sengaja. Yang kelima hilang ingatan dalam 3 keadaan tadi. Nah, itu membatalkan. Yang keenam terakhir murtad, keluar dari Islam, bukan hanya masuk agama lain, tapi dengan definisi-definisi tadi juga itu dianggap telah keluar dari agama, telah membatalkan syahadat. Syahadat kan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah itu apa yang mau, tapi kita menghina Allah berarti membatalkan syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi menghina sunnah berarti membatalkan syahadat. Maka ke-6 ini kita hafal. Bila perlu pulang nanti takror dengan istrinya, takror dengan anaknya, diulang-ulang. Insya Allah ilmu akan tersebar. Jadi zaman dulu Pak, orang menuntut ilmu tidak ada sekolah, tidak ada buku. Semua sahabat menuntut ilmu dengan Nabi, pulang menyebarkan ilmu dengan istrinya, istrinya menyebarkan ilmu dengan anaknya, anaknya menyebarkan ilmu dengan teman-temannya. Tidak ada sekolah, tidak ada buku, tapi semua orang Islam pada itu berilmu semua. Jadi ulama-ulama besar. Tidak ada sekolah, tidak ada buku. Jangankan kitab Pak, Al-Quran pun zaman Nabi itu belum ada yang tercetak, belum ada. Jangankan hadis Bukhari, hadis Muslim, Al-Quran pun tidak ada. Sekolah tidak ada, tapi ilmu tersebar karena tadi Pak, orang itu mentakror, orang itu mengulang-ulang, menyambung ilmu walaupun tidak ada tadi fasilitas. Hari ini penuh fasilitas, bukan sekolah saja, bukan buku saja, termasuk HP juga itu sarana ilmu. Tapi maaf karena tidak diulang-ulang, tidak ditakror, ilmu seolah-olah terputus. Bahkan mungkin sudah tua baru tahu kita ada yang membatalkan wudhu, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan sholat. Ya selama ini nauzubillah min dzalik. Demikian ibu-ibu bapak, semoga besok atau mulai malam ini puasa kita diberkahi Allah ya. Karena tarawih itu sunnah Pak. Dalam bulan Ramadan ini tarawih itu sunnah. Walaupun memang kalau kita bicara ini ya, Nabi tidak mencontohkan tarawih itu di masjid selama sebulan penuh, betul. Tapi Umar bin Khattab waktu dia jadi khalifah menginstruksikan semua orang Islam itu tarawih sebulan penuh di masjid. Ada yang protes, ini kan bid'ah ya Umar, betul. Tapi inilah bid'ah yang terbaik. Nah, memang Nabi Pak di tarawih selalu di masjid. Ada yang mengatakan cuma 3 malam Nabi itu tarawih, itu pun tidak ngajak-ngajak.
Nah, tapi di zaman Umar bin Khattab beliau menegaskan, menginstruksikan tarawih selama sebulan tuh di masjid berjamaah. Semoga kita diberi kekuatan mengamalkan puasa di siang hari, tarawih di malam hari, dan tadarusan juga, karena puasa itu identik dengan Al-Quran. Puasa itu tidak boleh dilepas dari Al-Quran. Sunnah ibu-ibu bapak membaca Al-Quran 1 hari 1 juz dalam bulan suci Ramadan. Sunnah, tidak wajib ya, tapi sunnah. 1 hari 1 juz. Ya, yang sunnah-sunnah ini kita kerjakan. 1 hari 1 juz. Amalan sunnah di bulan Ramadan itu diganjar pahalanya seperti amalan fardu di bulan lainnya. Ngaji di bulan Ramadan ini sunnah memang, tapi diganjar amalan fardu di bulan lainnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Demikian Pak, tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita ucapkan terima kasih.
Sabor